الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Faslun fi adabil bautini fi tilawatil Qur'ani, halaman 181, pembawahan dah. Dapat ya lah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab secara batin pada membaca Quran. Jadi adab batin, adab zahir semalam sudah. Ini adab batin. Maka yaitu amat banyak. Pokoknya bila sudah amat bepandir ngalih urusannya banyak. Dan setengah daripadanya, artinya sebahagian ya. Berarti barang siapa sudah kau mengamalkan ini masih kadang ini kita bepadah, kita orang yang sudah beradab karena banyak benar. Ini kan sebagian jajanya. Sayugyanya membaca Quran itu dengan ta'zim dan tadbir. Nah, jadi yang pertama yang digaris bawahi ta'zim dan tadbir. Itu pertama nih tuh. Yaitu maksudnya memikirkan maknanya. Nah, jadi maksud tadbir itu memikirkan maknanya. Jadi maknanya tadi dihayati ya kita, diresapi. Otomatis nih paham ya kalau yang bahasa Arabnya. Amun kada paham bahasa Arabnya, tangali sedikit menghayati maknanya nih tuh. Dan mengingatkan ia di dalam hatinya akan kebesaran Quran. Nah, jadi ta'zim di sini membesarkan. Jadi wajib kita berisi perasaan bahwa Quran yang kita ikutin itu agung, besar. Jadi ada rasa berhati-hati kita lawan Quran itu, karena kita membesarkan Quran itu yang kita ikutin itu. Nah, belum lagi kita membesarkan yang bacaannya. Karena Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar. Jadi kalamnya Allah yang dititahkan, arti dititahkan itu diperintahkan datangnya Quran tadi daripada aras. Nah, jadi kan di aras asalnya Quran ya Allah. Lalu turun kepada Jibril, dan daripada Jibril turun kepada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebelum Quran ini kita terima, sebelum sampai ke kita, itu terdahulu bubuhan orang-orang besar dulu yang membaca Quran itu, yang membawa Quran itu, mulai dari aras loh, sampai ke Jibril, Jibril orang besar, sampai ke Nabi, Nabi orang besar. Nah, sampai terus menurut sampai ke kita seluruhnya orang-orang besar. Maka kita wajib membesarkan Quran itu karena mengganang ini yang membawanya orang-orang besar. Maksudnya orang-orang agung. Dan setengahnya daripadanya. Jadilah ipek karena kita membesarkan tadi mau kada mau andaknya tak tinggi pada lintuhut. Jangan model kayak anak terjejak batis mana Quran. Termasuk Quran, termasuk ratib atas seluruhnya, karena kan dalam ratib atas itu ada Quran bacaannya, termasuk tulisan-tulisan yang salambar tuh. Nah, misalnya ada kertas nih bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya kertasnya kan sudah buruk juga sudah. Nah, kumpulkan, jangan tebarang-barang mana kumpulkan di banam. Jadinya aman maksudnya di banam tuh. Jangan takai-takaian tulisan Bismillahirrahmanirrahim ada di bak sampah kan misalnya. Ada di manakah itu termasuk kadang mengagungkan Quran darahnya. Jadi ambili berataan. Nah, karena apa? Karena kita membesarkan Allahnya, dan ini kalam Allah. Nah, itu. Jadi kada kau mandak sembarang. Ada orang yang jadi wali gara-gara melihat tulisan Allah di kertas. Tapi andaknya di kertas tuh andaknya di padang licak. Sidin berjalan, sidin ambil karena mengagungkan Allah Ta'ala, diangkat Tuhan jadi wali orang itu. Nah, lalu pian suruh bini pian mandak
kertas bertulisan bismillah di padang licak, lalu pian kisah lalu di situ. Itu neranya skenario, lain lagi kisahnya. Dan setengah daripadanya, artinya sebahagian lah, setengah daripadanya bahwa seyogyanya pada bacaannya itu, ini waktu kita membaca Quran, pada bacaannya itu menghadirkan di dalam hatinya akan kebesaran Tuhan, maksudnya keagungan Allah, yang Allah tersebut mempunyai perkataan yang di dalam Quran itu. Nah, jadi yang sahibul kalamnya ini Allah Ta'ala. Jadi kita tadi menghadirkan hati akan kebesaran Allah waktu membaca Quran, dan mengingatkan ia di dalam hatinya. Ini orang yang waktu membaca nih, menghadirkan, mengingatkan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia. Yang dibacaan ini ibarat surat nih. Nah, surat ini yang menulis lain manusia. Bunyi kalimatnya itu datang bukan dari manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu yaitu kalam Allah yang maha tinggi. Kalau kita sadar nih kalamnya Allah, lalu kita beradab, membesarkan. Dan setengah daripadanya, jadilah adab itu, yang adab yang di sini wilayahnya wilayah di hati. Jadi kita ada perasaan rasa membesarkan itu nah. Itu. Tapi mengeluar kena ipiknya tadi di anggota tubuh. Jadi hati yang membesarkan Allah, ipiknya tadi mengeluar di anggota tubuh, ketahuan, kelihatan ada gelagatnya tuh nah. Dan setengah daripadanya sayugyanya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya. Nah, jadi lawan bacaan tuhnya sadar, dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain dari bacaan, maksudnya sakira-kira, maksud sakira-kira itu yang mana lalai hatinya daripada bacaannya tadi, sebab masgul itu sibuk hatinya itu kepada sesuatu yang lain daripada bacaannya itu. Nah, kayak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan ada maksudnya di situ. Nah, hati kita kada mangganang pemahaman Bismillahirrahmanirrahim, yang kita pikirkan tadi yang lain dari itu. Nah, berarti termasuk kada beadab secara batin, kada beadab. Walaupun membacanya tadi bagus sudah ya, kalau secara zahir bagus sudah. Cuma kalau hati kita kalahin daripada yang dimaksud dari Bismillahirrahmanirrahim, termasuk kada beadab secara batin. Dan sambungannya pulang. Kepada sesuatu yang lain daripada bacaannya itu. Dan kata Imam Al-Ghazali, nah itu ada Imam Al-Ghazali rahimahullah, baru segaris bawahin itu nah, terpentingnya kalau ujar sidin, wa kana ba'du salafi idza qara'a suratan wa lam yakun qalbuhu biha a'adaha tsaniyatan. Artinya, dan adalah setengah ulama, sebahagian ulama, guru-guru sidin yang bahari aja sidin, yang dahulu apabila membaca ya akan satu surah tentu satu surah karena isi mufrad, misalnya qul a'udzu falaq dibacanya sesurah yang handap nih, padahal keadaan hatinya tiada ada hadir. Nah, tiada ada hadir hatinya di dalamnya itu. Jadi waktu membaca satu surah itu hati kada hadir, maka mengulangi akan dia kedua kalinya. Nah, jadi diulangi sidin pulang. Bila rasa kada pas benar hati, ulangi pulang. Nah gitu. Jadi mau ulang-ulangin itu bertambah pahalanya. Nah, cuman inilah kita ambil pedoman di makom kita aja ya. Kalau cuman ini kita mengkawan ini bagus benar. Cuma mun kada kawa, jangan sampai gara-gara melihat mun kada kawa ini lu kada lagi baca Quran, luput. Nah, jadi kita ambil yang kananya aja nah, jangan luput. Nah, apa yang kananya? Yang kanannya ujar Imam Ahmad bin Hambal, yang sidin bermimpi sudah 99 kali bertemu Allah Ta'ala. Waktu yang hendak ke 100 sidin bercita-cita bertakun dengan Tuhan. Ada kisah semalam, kitabnya juga semalam nih. Jadi sidin aku bila ke 100 kali bertemu dengan Tuhan, aku hendak bertakun apa Abdul paling amal, Abdul paling amal, tak paling nah, amal paling abdal. Nah, amal paling abdal yang dibaca seorang hamba.
hendak kutakuni. Nah lalu pas bertamu memimpin Allah Ta'ala betakun sidin jar Allah Ta'ala qiraatul Quran. Nah membaca Quran paling abdal. Betakun pulang sidin bipahmin au bighairi pahmin, dengan paham atau dengan kada paham. Jar Allah Ta'ala kedua-duanya dengan paham dan dengan kada paham tetap abdal membaca Quran. Nah jadi kita alhamdulillah cakanya bipahmin aja eliminasi dah, kita selesai dah. Tapi bighairi pahmin ada di situ walaupun kada paham. Nah jadi walaupun kita kada paham artinya maksudnya tetap aja kita membaca Quran. Nah itu karena termasuk tetap dapat pahala yang ganal juga. Satu huruf Al-Quran ditulis 10 kebaikan gandaannya. Jadi satu huruf satu, satu huruf satu, satu huruf satu. Satu huruf satu aja. Satu huruf 10. Misalnya bismi berapa huruf tuh? 3 huruf 30 tuh. Hitung japin terus, hitungi terus. Kalau kita baca lagi tuh menghitung aja ya. Menghitung aja akhirnya. Nah, itu tuh walaupun kada paham tetap itu dapat ganjarannya. Kenapa bisa kayak itu? Nya Tuhan tuh Maha Pemurah. Maha Pemurah. Nah, dan setengah daripadanya sayugyanya membaca Quran itu dengan tadbir dan tafahum. Nah, kadang halu tadabbur lah, dengan tadabbur dan dengan tafahum. Tadabbur dan dengan tafahum. Yakni maksudnya sih dijelaskan nah, dengan memikirkan maknanya. Jadi tadabbur itu memikirkan maknanya. Maksud yang dibaca ini ngapa maksudnya? Tadabbur naranya. Kita pikirkan apa garang maksud yang kita baca ini. Bila sudah kita tahu, tadabbur sudah. Nah, sedangkan tafahum pang yaitu membicarakan akan dia, maksudnya menghayati, itu tafahum naranya. Jadi kalau nya tadabbur memikirkan maksudnya, sedangkan tafahum menghayati maksudnya tadi. Jadi ada kita paham maksudnya iyakah aja, tapi kada kita hayati benar, sekadar lalu aja itu tadabbur aja nya belum tafahum lagi. Nah ninto. Jadi di situ ada kalimat membicarakan, tulisnya di bawah di situ menghayati akan dia. Orang bahari membicarakan itu dengan diri sendiri. Jadi mbah mendengar Bismillahirrahmanirrahim paham maksudnya, lalu sidin bulik-buliki di hati maksud dari Bismillah tadi. Itu yang disebut membicarakan sidin seorang membicarakan di hati sidin seorang kayak ini. Nah, itu naranya tafahum, naranya mengambil pemahaman yang lebih dalam di kita, atau menggali pemahaman yang lebih dalam apa yang dimaksud Tuhan ini setelah paham maksudnya. Nah itu. Dan mempahamkan akan maknanya. Nah, jadi otomatis nih kada belajar ilmu alat makaan mengkaya sorab, nahu, amun kada belajar nih itu kada kawa kita. Nah kecuali sangu terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lalu pian baca apa artinya dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Nah itu maha pali terjemah pulang bisa juga nang gitu caranya. Caranya nang gitu bisa mun hendak mempaham lah. Dan kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, ujar Sayyiduna Ali nih, ini Sidin ini termasuk sahabat Nabi yang dipadahkan Nabi paling alim. Nah, arti paling alim itu alim benar sampai dipadahkan Sidin pintunya ilmu. Nah, pintunya ilmu. Artinya mun hendak masuk mengambil mencibuk ilmu meliwat Sidin. Nah, ini tuh. Jar Sidin la khaira fi ibadatin, tidak ada kebaikan dalam satu ibadah apapun itu, la fiqha fiha, yang kadada belajar fikih sebelumnya. Nah, jadi kalau nya ibadah itu kadada bapikih, kada dipelajari dulu rukun dan syaratnya, kadada kebaikan dalam ibadah itu. Satu. Yang kedua, wala fi qiraatin la tadabbura fiha. Ada juga kebaikan di dalam membaca Quran kalau di dalam membaca Quran la tadabbura biha, kada mempaham maksudnya. Kada mempaham maksudnya. Wala fi ilmin la tafahuma biha. Ada juga kebaikan dalam menuntut ilmu la tafahuma biha, yang kita tadi kada mau memikirkan maksud atau mempaham ilmu itu. Empat aja belajar. Tapi mudah kayak angin lalu aja. Kada bujur serius ya kita. Harusnya kita menuntut ilmu ini serius ha. Kalau nyinggat yang duduk mendengar habis saya kisah
hanya sekedar mengisi waktu, dapat juga bang pahala ninto. Tapi ada bujur-bujur nahap di kita. Lain juga Tuhan memberi karena jaddanya kadada. Nya kan sudah papatah Arab, man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, hasil inya terima juga hasilnya yang ganal. Nah, tapi kalau kita kada bersungguh-sungguh bang, seadanya aja Tuhan. Seapa ganjang kita mengatuk rumah, nah seitu juga lakasnya tuan rumah membukai. Ya kalau amun yang degu dikira tuan rumah ini kebakaran kan aja, lalu cepat keluar ya lo. Nah, jar guru bahari pulang seapa kuat kita mengguyang pohon, maka gugurlah juga buahnya. Bahkan warik pun tahu 4 gugur ya. Ini kisahnya. Nah, jadi menuntut ilmu tuh berniat mulai rumah. Banyak niatnya menuntut ilmu tuh berniat. Sebab ini ujar guru bahari pulang ujar guru sekumpul lah. Sidin. Ada orang menuntut ilmu setahun, alim daripada yang 10 tahun. Kenapa? Niatnya luar biasa mulai rumah dan kesungguhannya ada kelihatan waktu belajar. Nah, satu tahun aja ta'alim pada yang 10 tahun. Yang 10 tahun ini rutinitas sajanya. Arti rutinitas itu niatnya kada dipasangnya, menuntut ilmunya kada dihayatinya. Nah, bahkan ada tapi kada di sini panglah di kutub utara jauh benar. Menuntut ilmu mendukan main HP. Ada juga nah asik dikira tadi khusyuk benar mendengari soalnya mengucap HP. Nah, tapi alhamdulillah kada di sini pang. Nah, di kutub utara jauh benar. Maka mengucap HP itu awalan wa akhiran. Dari mulai permulaan sampai penghabisan. Dari yang pamulaan membuka kitab sampai wallahu alam juga HP-nya. Nah, jadi hati-hati. Salah kan itu kada salah, tapi kada bujur. Ya kalau kada sesuai lawan niat. Bah, guru tuh menahu bener aja. Kelihatan kayak pada menahu bang. Tapi alhamdulillah kita ini serius berataan sini ya kalau serius benar ya. Serius berataan. Jadi boleh aja mau HP itu bilainya model kayak darurat ada yang mengiau-ngiau ke dalam HP itu kalau misalnya mengiau-ngiau aja kita buka mun kada mengiau apa kita bukan apakah dibuka Twitter kah WA kah dibuka nah itu kita yang rugi. Pahala dapat aja mah pahala. Nah cuma banyak kerugiannya. Pertama suul adab di situ. Maka suul adab ini berbahaya pian. Nah, suul adab itu berbahaya. Sambungannya pulang nah, mana nih hilang lah. Nah, belum tadi orang sudah mengartikan dahulu dah. Artinya tiada kebajikan di dalam ibadah yang tiada fikih di dalamnya. Nah, ya kalau dan tiada kebajikan bacaan Quran yang tiada memikirkan makna di dalamnya. Dan tiada kebajikan di dalam menuntut ilmu yang tiada dipahamkan di dalamnya. Nah, dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim. Paraddadaha 20 marratan. Wa inna ma raddadaha sallallahu alaihi wasallam ditadabburihi fi ma'aniha. Nah, ini luar biasa nah. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca akan bismillahirrahmanirrahim. Maka mengulangi ia Nabi akan membaca bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Sidin mengulangi. Dan hanya sesungguhnya mengulang-ulangi akan dia membaca bismillahirrahmanirrahim tadi oleh Nabi sampai 20 kali itu karena membicarakan, tulis di bawah situ, menghayati akan maknanya. Nah, jadi sampai 20 kali sidin membaca bismillahirrahmanirrahim demi menghayati maknanya. Padahal Nabi itu kan salibas saja kan sudah luar biasa, tapi sampai 20 kali bulik sidin menghayati maknanya tadi. Dan menghadirkan akan dia makna dari bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali bulik. Tapi ini mau kita baca saurangan lah. Amun jadi imam 20 kali bulik bismillahirrahmanirrahim. Tak salah juga nih tuh. Karena makna bismillah itu amat banyak. Jadi makna dari bismillah amat banyak. Maka tiap-tiap kali diulangi
akan kalimat bismillah itu bertambah maknanya yang ajib-ajib. Makin diulangi makin terbuka pulang hijab, makin bertambah pulang banyak. Artinya kada bakal tuntungan di kita yang tiada didapat hinggakan. Nah, yang tiada dapat menghinggakan maknanya itu. Jadi makna bismillahirrahmanirrahim ini bila sudah orang tu asik dibukakan Tuhan hijab, maka makna bismillahirrahmanirrahim tidak dapat menghinggakan maknanya jasidin, melainkan hanya Allah Ta'ala jua yang sanggup menyudahinya nintena. Dan Rasulnya. Jadi hanya Allah dan Rasulnya yang kawa menyudahi makna bismillahirrahmanirrahim. Amun kita kada bakal tuntungan. Dan dari karena itulah kata jumhur ulama, arti jumhur ini lebih 75% ulama sepakat itu jumhur narannya. Bilanya kila aja, bila kila itu di bawah 25% pendapat pribadi. Kan menyampaikan ada kila ya, kalau adanya ada qola, ada kila. Kalau di dalam madhab fikih itu bila ada di kita fikih bila qola itu mu'tamad, bila kila itu dhaif. Maka bilanya kila dhaif itu berarti pendukungnya dikurang dari 25%. Bila qala itu lebih 75%. Supaya tahu kita tuh ya kalau arti qala dan kilan itu nah. Nah, di sini dipadahkan jarsidin hanya Allah dan Rasulnya yang sanggup menghinggakan makna bismillahirrahmanirrahim. Dari karena itulah jumhur ulama bahwa ujar mereka segala makna Quran itu berhimpun di dalam Fatihah. Nah, makna Al-Quran tuh simpun di dalam surah Fatihah, dan makna Fatihah itu pun berhimpun di dalam bismillahirrahmanirrahim, dan makna bismillahirrahmanirrahim itu pun terhimpun di dalam huruf ba, dan makna huruf ba itu terhimpun kepada titiknya. Titik harus benar titik ya Allah. Dan kata Sayyidina Ali, tafsir penjelasannya ada dalam kitab Kifayatul Atqiya lah, pengen baca seorang situ. Maksud ba itu nang apa ya kalau. Jadi ujar pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Kifayatul Atqiya itu arti ba itu bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Paham aja tapi lah. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu aja itu sedikit sekilas sebagai penjelasan saran lah. Nah, jadi arti bismillah itu seluruhnya mulai yang bahari wahini sampai kaina seluruhnya tadi dijadikan Allah, dan mulai bahari wahini sampai kaina dipelihara oleh Allah, dari mulai bahari wahini sampai kaina diatur oleh Allah, dari mulai bahari wahini sampai kaina ditetapkan, digariskan, dikarasi oleh Allah Ta'ala. Itu maksud bi itu. Jadi Allah tuh kada pilih kasih. Kalau pang misalnya mantangan ini kada menyembah sidin, kada pilih ke apa, kada disidin bari rejeki, kada. Sebab bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Allah kada pilih kasih. Nah, Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ujar sidin, "Lau syi'tu sakcakanya aku nih hendak di sidin, la auqartu sab'ina ba'iran min tafsiri Fatihatil kitab." Artinya, jikalau aku berkehendak, ujar Imam Sayyidina Ali nih, mun aku nih hendak mengarang tafsir, niscaya dapat aku penuhi akan 70 unta itu daripada tafsir Fatihatul kitab juga. Anggaplah wah ini mobil. Jadi ujar Sayyidina Ali, cakanya zaman bahari ada mobil sini sambat tuh ada unta pang sini sambat. Di sini cakanya aku nih hendak mengarang tafsir surah Fatihah. Kukarang jadi buku sampai 70 buah mobil tuh hibak lawan buku tafsir Fatihah aja. Ujar Sayyidina Ali kita pemahamannya tuh. Memang bahari kan ada mobil unta lalu unta sambatannya. Nah, dan hanya nyatalah, arti nyata itu jelaslah daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya makna Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan, adalah mengetahui akan maknanya itu sekira-kira. Maksud sekira-kira tak tulis di bawah orang yang, tulis di bawah sekira-kira lah. Jadi adalah mendapatkan maknanya itu adalah orang yang suci hati daripada sifat kecelaan. Nah, jadi
Quran itu tafsirnya tuh kada kau dihinggakan. Tapi ada yang paham tafsir Quran yang kada kau dihinggakan itu bila orang tadi suci hatinya daripada sifat kecelaan. Dan orang tadi pulang sekira-kira orangnya tadi suci hati daripada yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi ada dua tahapan suci hati itulah. Pertama, membersihi dari penyakit-penyakit kayak hiri, dendam, ria, banyaknya penyakit hati itu tasawuf pembahasannya. Yang kedua, jersidin di sini membersihi yang lain dari Allah Ta'ala di hati. Nah, jadi dua tahapan membersihin itu. Dan sekira-kira dan juga orang itu berisi nur yang diberi oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Nah, arti nur itu sempurna ikhlas. Nah, itu nur benernya. Ikhlas itu sempurna. Seperti kata Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bisi kitab naranya di dalam kitab Hikam. Berarti pengarang kitab ini membaca juga kitab Hikam. Ya kalau itu apa bacanya tuh? Seperti kata Sayyidina Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Jersidin. Farriq qalbaka minal aghyar tamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Artinya, kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain daripada Allah Ta'ala. Niscaya engkau akan niscaya engkau penuhi di dalamnya hati itu dengan segala ma'rifat dan rahasia. Yakni sucikan hatimu daripada masgul. Arti masgul itu sibuk kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada zikrullah. Niscaya bila kita kawa sibuknya hanya lawan Tuhan, niscaya diberi oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada seperti yang diberikan kepada para ambiyanya dan auliyanya. Yang dinamai akan dia itu ilmu din, namanya ilmu yang langsung dari Tuhan, atau ilmu wahbi, ilmu yang hadiah dari Allah. Wahbi itu hadiah. Dan ilmu kasfi, ilmu yang keterbukaan hijab, dan ilmu hakikat, ilmu yang sebujurnya. Dan tatkala itu boleh engkau, maksudnya jadilah engkau, maksud boleh itu jadilah engkau memafhum atau mempaham akan makna Quran dan segala rahasianya itu. Nah, jadi kita tuh membaca Quran tuh paham walaupun kita kadang baca tafsirnya. Nah, kayak guru kita guru sekumpul tuh. Guru kita guru sekumpul inilah Quran Pak, Quran hafal sebukuan dan tafsir secara tafsiran yang sering dipelajari orang jalan lain tuh hafal sini juga tafsirnya. Nah, pertama itu hafal Quran dan hafal tafsirnya. Kedua, sidin paham tafsir yang langsung dari Allah Ta'ala pulang. Barakat sidin pertama bersih hati sidin dari segala macam penyakit-penyakit. Yang kedua, bersih hati sidin dari sibuk kepada selain Allah Ta'ala. Nah itu tuh guru kita, guru sekumpul lah, nah kayak itu tuh. Jadi sidin ini bila baca Quran tafsir tuh yang rancak ulun dengar adalah pertama sidin baca Qurannya. Kedua, sidin baca tafsir jalan lainnya tuh. Baca dulu, imbah sudah sidin baca tafsir jalan lainnya, hanya sidin jelaskan pulang maksud tafsir yang langsung wahbiyun yang dari Allah Ta'ala itu. Wah itu. Dan tiada, nah sambungannya pulang. Dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu, nah, ilmu tadi nih. Dan tiada berkehendak kepada nakal. Nah, jadi kita orang sudah Tuhan yang memberi ilmu tafsir itu, kita kada berhajat lagi kepada nakal daripada tafsir. Arti nakal itu membaca, mengambil dari tafsir yang masyhur, yang sudah ada para ulama menafsirkan kepada para ulama. Nah, karena tafsir Quran itu ujar sidin, karena tafsir Quran itu tiada tersimpun, tidak hanya terhimpun di dalam tafsir Jalalain saja, atau tafsir Baidawi saja, atau tafsir Bagawi saja, atau yang lain-lain tafsirnya. Nah, yang telah masyhur itu daripada ulama ahlul zahir jasidin. Nah, jadi bukan hanya di situ saja tafsir Quran itu, tetapi adalah tafsir makna Quran itu tiada terhingga dan tiada terhimpun hanya di dalam tafsir yang tersebut itu. Nah, berarti luas benar ya kalau. Barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan nur dan ma'rifah di dalam hatinya. Nah, nur tadi sempurna ikhlas, arti nur tuh tulis di bawahnya sempurna ikhlas, dan ma'rifat di dalam hatinya niscaya. Nah, ma'rifat itu terbagi dua lah. Pertama awaludin ma'rifatullah.
Itu dipelajari, belajar sifat 20, paham, mengerti, lalu setelah paham dan mengerti, lalunya berisi buah di dalam hati yaitu ikhlas. Bila buah dari sifat 20 ikhlas itu pasangnya terus lah. Nah, makanya akan dapat makrifat yang kedua. Nah, makrifat kedua ini datang dari Allah. Ini yang dimaksud makrifat ini, makrifat yang kedua. Kalau makrifat pertama yang awaludin, makrifatullah itu belajar lawan guru. Cuma kadang kala kita dapat makrifat yang kedua, mun makrifat pertama aja kadi diusahai. Apa makrifat pertama? Nah, yang 50 aqaidul iman, belajar sifat 20. Sambungannya pulang. Maka niscaya najasudillah barang siapa diberi oleh Allah sudah hatinya nur sempurna ikhlas dan makrifat yang kedua, maka di dalam hatinya tadi sudah ada hibak kaya itu, niscaya sambungannya mendapat ia akan makna Quran dan rahasianya. Nah, jadi hati orang-orang wali itu tempat Tuhan mengandak rahasianya. Jadi Allah mengandak rahasia tuh di hati bebuan para wali. Wallahu a'lam jasadin min kulli alimin. Wallahu a'lamu, bermula Allah lebih mengetahui min kulli alimin dari tiap-tiap orang yang alim. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.